Bayangkan jika Anda harus bekerja siang malam, menahan lapar, bahkan menjual harta satu-satunya demi melunasi hutang yang bukan Anda buat. Itulah yang dialami Arman, seorang buruh pabrik di Bandung. Tapi, di tengah badai keputusasaan, sebuah keajaiban tak terduga datang lewat sholawat dan doa ibunya yang telah tiada. Siapkah Anda mendengar kisah paling heroik tentang keberanian dan kekuatan spiritual ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Inspirasi. Selamat datang di Langitan, tempat di mana kita menyelami lautan hikmah dari kisah-kisah nyata yang luar biasa. Di sini, setiap cerita yang kami sajikan adalah saduran dari kejadian nyata. Untuk menjaga privasi dan kenyamanan semua pihak, lokasi dan nama-nama di dalamnya kami samarkan. Namun, pesan dan kekuatan inspirasinya, kami jamin, akan sampai ke hati Anda. Siap untuk merasakan setiap emosi, belajar dari setiap perjuangan, dan menemukan harapan baru. Pastikan Anda subscribe channel Langitan ini sekarang juga, nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif terbaru dari kami, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman serta keluarga yang membutuhkan semangat. Pastikan tonton sampai akhir, karena di akhir kisah ini kami rutin memberikan ijazah amalan khawas dari para arif billah Nusantara yang sudah terbukti ampuh dan diijazahkan turun-temurun. Selamat menyaksikan kisah inspiratif ini. Malam itu, dinginnya angin Bandung menembus pori-pori, seiring dengan dinginnya kecemasan yang menggigit sanubari Arman. Pukul 12 malam, jam dinding di dapur kecil rumah kontrakannya berdetak pelan. Setiap detaknya terasa seperti hitungan mundur menuju jurang. 10 tahun. Ya, 10 tahun lamanya hidup Arman, seorang buruh pabrik di sebuah kota industri yang tak pernah tidur, tercekik oleh belenggu hutang warisan mendiang ayahnya. Angkanya, 300 juta rupiah. Sebuah nominal yang bagi Arman, seperti melihat gunung menjulang tinggi dari dasar jurang. Ayahnya, seorang pedagang kain yang jujur namun kurang beruntung, meninggalkan beban ini setelah usahanya bangkrut dihantam krisis. Arman, sebagai anak sulung, bersumpah di hadapan pusara ayahnya untuk melunasi setiap sennya, demi nama baik keluarga dan demi menunaikan amanah yang begitu berat. Setiap hari adalah medan perang. Pagi buta, sebelum azan subuh berkumandang, Arman sudah berangkat kerja. Pulang larut malam, terkadang berganti shift malam. Tangannya kasar, matanya sembab karena kurang tidur, dan punggungnya sering terasa nyeri. Ia tak pernah menolak lembur, bahkan mengambil pekerjaan sampingan apapun yang bisa menghasilkan rupiah. Mencuci mobil tetangga, menjadi kuli panggul di pasar dini hari, mengantar barang, apapun. Tubuhnya memang lelah, tapi jiwanya terus bergelora. Di tengah kerasnya badai hidup, Arman punya jangkar yang kuat, keimanan dan ketabahan. Setiap subuh, ia tak pernah absen menunaikan salat duha sebelum berangkat kerja, memanjatkan doa-doa pelunasan hutang, dan membaca surah Al-Waqiah. Ia percaya penuh pada janji Allah bahwa siapa yang tekun mengamalkannya, akan diluaskan rezekinya. Selain itu, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW menjadi zikir tak terputus di bibirnya. Saat tangannya sibuk memegang kunci pas di pabrik, saat kakinya melangkah pulang, bahkan saat matanya terpejam sejenak di angkutan umum, lisannya tak pernah berhenti melantunkan sholawat. Ia merasa, sholawat adalah jembatan penghubung antara ia dengan rahmat ilahi, penenang hati di tengah badai, dan penarik rezeki dari arah tak terduga. Sarah, istrinya, adalah pilar kesabaran yang tak tergoyahkan. Ia bukan sekadar teman hidup, melainkan rekan seperjuangan yang setia. Dengan mesin jahit tuanya, Sarah bekerja sebagai penjahit rumahan. Seringkali, ia menjahit hingga dini hari, hanya ditemani lampu minyak karena mereka terlalu berhemat untuk menyalakan listrik lebih lama. Bau kain dan benang menjadi bagian dari napas keseharian mereka. Anak-anak mereka, Raihan yang berusia 8 tahun dan Zahra yang baru 6 tahun, seringkali harus tidur dengan perut yang tidak sepenuhnya kenyang. Namun, senyum polos mereka, celotehan riang, dan pelukan hangat mereka adalah sumber kekuatan tak terbatas bagi Arman. Mereka adalah alasan mengapa ia harus berjuang lebih keras lagi. Badai sesungguhnya datang ketika Raihan, putra sulung mereka, tiba-tiba jatuh sakit parah. Demam tinggi yang tak kunjung turun, batuk tak henti, hingga napasnya tersengal. Diagnosa dokter mengguncang dunia Arman dan Sarah, pneumonia akut, membutuhkan operasi segera dan perawatan intensif. Biayanya? Puluhan juta rupiah. Arman merasa langit runtuh di atas kepalanya. Uang tabungan yang selama ini ia kumpulkan dengan susah payah, hasil dari tetesan keringat dan lelahnya, lenyap dalam sekejap untuk biaya pengobatan awal dan rawat inap. Ironisnya, saat ia berhasil menutupi sebagian kecil dari hutang pokok,
Kini ia harus berhadapan dengan tagihan rumah sakit yang membengkak, mengancam untuk menenggelamkan mereka lebih dalam lagi. Malam itu, di koridor rumah sakit yang dingin, dengan bau antiseptik yang menusuk hidung, Arman menangis terseduh-seduh. Ia bersimpuh, memohon ampun kepada Tuhan atas ketidakberdayanya. Ya Allah, mengapa ujian ini begitu berat? Aku hanya ingin melunasi amanah ayahku, aku hanya ingin anak-anakku sehat. Di tengah tangisnya, ia teringat sebuah ceramah tentang kekuatan sedekah. Bahwa sedekah, meski kecil, dapat menolak bala dan meluaskan rezeki. Meskipun dompetnya nyaris kosong, ia mencari-cari koin di sakunya. Ada 5.000 rupiah. Dengan tangan gemetar, ia memberikan uang itu kepada seorang ibu pengemis yang duduk di sudut koridor, berharap itu menjadi sebab pertolongan Allah. Sarah menemukan Arman, air mata mengalir deras di pipinya namun tatapan matanya penuh keteguhan. Kita hadapi bersama, Mas. Kita pasti bisa. Jangan lupa doa, sholawat, dan ikhtiar kita. Allah tidak tidur. Bisikan lembut itu entah mengapa memberikan sedikit kekuatan. Di tengah keputusasaan, Arman ingat kembali perkataan ayahnya, jadilah manusia yang tidak menyerah, nak. Bahkan ketika badai menerjang, tetaplah berdiri. Esoknya, Arman membuat keputusan terberat dalam hidupnya. Ia harus menjual satu-satunya warisan berharga yang ia miliki, sepetak kecil tanah di kampung halaman, peninggalan kakeknya. Tanah itu sebenarnya adalah impiannya untuk membangun rumah kecil bagi keluarganya kelak, tempat mereka bisa lepas dari sewa kontrakan. Namun, kini, masa depan itu bergantung pada keputusan ini. Dengan berat hati, ia menyerahkan surat-surat tanah itu kepada seorang pembeli. Uang hasil penjualan, ditambah dengan pinjaman tulus dari keluarga jauh yang mendengar kisahnya dan tergerak hatinya, akhirnya cukup untuk menutupi sebagian besar hutang pokoknya dan biaya rumah sakit Raihan. Namun, sisa hutang yang masih menganga, sekitar 100 juta rupiah, tetaplah besar. Di titik inilah keajaiban kecil mulai terkuak. Kisah perjuangan Arman dan Sarah yang tak kenal lelah, pengorbanan mereka untuk melunasi hutang, dan kisah heroik mereka menyelamatkan putra mereka, tersebar dari mulut ke mulut. Tak hanya di lingkungan pabrik, tapi juga di masjid tempat Arman sering salat, bahkan melalui grup-grup pengajian online yang diikuti Sarah. Orang-orang mulai bergerak. Tetangga yang selama ini hanya menyapa, kini datang menawarkan bantuan. Ada yang memberikan pinjaman tanpa bunga dan tanpa batas waktu, hanya meminta dilunasi jika Arman sudah mampu. Ada pemilik toko sembako yang menawarkan pekerjaan sampingan dengan upah lebih tinggi. Teman-teman kerja mengumpulkan patungan kecil setiap gajian. Bahkan, seorang dermawan tak dikenal, yang mendengar kisahnya dari seorang ustaz, mengirimkan sejumlah uang yang tak sedikit ke rekening Arman, lengkap dengan pesan singkat, teruslah berjuang, keikhlasanmu akan berbuah manis. Arman percaya, ini semua adalah buah dari ketulusan niat, istiqamahnya dalam beribadah, kekuatan sholawat yang tak henti ia lantunkan, dan sedekah yang ia sisihkan dalam kondisi tersulit sekalipun. Ia merasakan keberkahan sholawat yang menghapus kesempitan dan menarik rezeki dari arah tak disangka-sangka. Setiap lembar uang yang ia sisihkan terasa seperti kemenangan kecil. Setiap bulan, dengan langkah gemetar namun mantap, Arman pergi ke bank untuk menyetorkan sebagian kecil uang yang ia kumpulkan. Ia selalu teringat tatapan mata istrinya yang penuh harap dan senyum polos anak-anaknya. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang martabat, tentang janji, tentang kebebasan, dan tentang janji Allah bagi hambanya yang bersungguh-sungguh dan mencintai nabinya. 1 bulan sebelum tenggat waktu terakhir pembayaran yang disepakati dengan pihak bank, Arman masih kekurangan 15 juta rupiah. Semangatnya mulai goyah. Ia sudah mencoba segala cara, tetapi uang itu terasa mustahil untuk didapatkan dalam waktu sesingkat itu. Malam itu, ia duduk di teras rumah, di bawah rembulan yang redup, memandangi bintang-bintang. Ia mengulang-ulang doa memohon kemudahan rezeki dan pelunasan hutang, yang selalu ia panjatkan setelah salat wajib. Lebih dari itu, ia melantunkan sholawat nariyah berulang-ulang, mengharapkan keajaiban. Allahumma sholli sholatan kamilatan wasalim salaman taman, ala sayyidina Muhammadin. Lirihnya, berharap sholawat ini menjadi wasilah bagi terbukanya pintu rezeki yang tak terduga. Tiba-tiba, Sarah datang membawa sebuah kotak kecil yang usang. Kotak kayu yang dulunya selalu disimpan rapi di lemari ibunya. Mas, ini dari almarhumah ibu. Beliau menitipkannya padaku sebelum meninggal, kata Sarah, suaranya bergetar menahan haru. Arman membuka kotak itu. Di dalamnya, tergeletak sebuah kalung emas tua yang sudah pudar warnanya, dan selembar surat tulisan tangan ibunya.
Surat itu berisi pesan terakhir sang ibu, yang ternyata diam-diam menabung sedikit demi sedikit dari hasil menjual kerajinan tangan dan hasil kebun kecilnya, berharap suatu saat nanti bisa membantu Arman jika ia kesulitan. Jumlah tabungan itu, yang diserahkan dalam bentuk perhiasan emas, setelah ditaksir di toko emas keesokan harinya, persis 15 juta rupiah. Air mata Arman tumpah ruah. Ini bukan sekadar uang, ini adalah wujud cinta dan pengorbanan tak terhingga dari ibunya, yang bahkan setelah tiada, masih membersamainya, menjadi jawaban atas sholawat dan doanya. Malam itu, Arman merasa seperti mendapatkan kekuatan baru dari langit. Ia semakin yakin, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang terus berjuang, berdoa, dan tak pernah lelah bersholawat kepada nabinya. Hari pembayaran terakhir tiba. Dengan kalung peninggalan ibunya dan sisa tabungan yang ia kumpulkan mati-matian, Arman melangkah ke bank dengan dada berdebar kencang. Ia terus mengucap istighfar dan sholawat dalam hati. Teller memproses transaksinya. Arman menunggu dengan napas tertahan. Beberapa detik terasa seperti keabadian. Selamat, Bapak Arman. Semua hutang Anda sudah lunas. Kata-kata itu terdengar seperti lonceng kebebasan yang paling indah, bergema di seluruh raga Arman. Air mata Arman tak terbendung. Lututnya terasa lemas. Ia tidak bisa menahan haru yang meluap. 10 tahun perjuangan, pengorbanan, air mata, keringat, doa-doa tak putus, dan ribuan sholawat yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya membuahkan hasil. Ia berdiri di sana, seorang buruh pabrik biasa, yang baru saja memenangkan pertempuran paling heroik dan epik dalam hidupnya. Saat ia keluar dari bank, sinar matahari siang itu terasa begitu hangat di wajahnya. Dunia tampak lebih cerah, udara terasa lebih bersih, seolah beban bertonton telah terangkat dari pundaknya. Ia segera menelepon Sarah, suaranya serak menahan tangis bahagia. Lunas, Dek. Kita bebas. Alhamdulillah, berkat doa dan sholawat kita. Malam itu, tidak ada hidangan mewah, hanya nasi hangat, tempe goreng, dan sayur asem buatan Sarah. Namun, meja makan itu dipenuhi tawa dan senyum. Tawa lepas yang sudah lama tak terdengar. Raihan dan Zahra, meskipun tidak sepenuhnya mengerti beban yang telah terangkat, merasakan kebahagiaan yang meluap dari kedua orang tua mereka. Arman memandang Sarah, mata mereka bertemu, dan di sana, ia melihat bayangan 10 tahun yang penuh liku, penuh cobaan, namun berujung pada kemenangan yang manis. Kemenangan yang bukan hanya tentang lunasnya hutang, tapi tentang keutuhan keluarga, ketabahan jiwa, dan keyakinan akan kekuatan doa dan sholawat. Kisah Arman adalah pengingat yang menyentuh hati, bahwa pahlawan sejati tidak selalu memakai jubah megah. Terkadang, ia adalah seorang ayah, seorang suami, seorang buruh pabrik yang berjuang mati-matian untuk keluarganya, dengan ketabahan yang luar biasa, doa yang tak pernah padam, ikhtiar yang tak kenal lelah, serta keberkahan sholawat yang senantiasa mengalir, dan pada akhirnya, berhasil membebaskan diri dari belenggu hutang. Ini adalah kisah tentang ketabahan, pengorbanan, keyakinan, dan bahwa bahkan dalam kegelapan yang paling pekat, selalu ada secercah harapan yang menanti untuk ditemukan, terutama bagi mereka yang bertawakal penuh kepadanya dan senantiasa mencintai Rasulnya dengan sholawat. Kisah Arman adalah bukti nyata bahwa dengan doa, ikhtiar, dan ketekunan dalam beribadah serta bersholawat, tidak ada beban yang terlalu berat untuk dipikul. Semoga kisah heroik ini tidak hanya mengaduk emosi, tetapi juga menjadi lentera penerang bagi kita semua yang sedang berjuang. Jika Anda terinspirasi dengan perjuangan Arman, jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke kanal kami, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Tulis di kolom komentar, saya minta didoakan, dan mari kita saling mendoakan agar setiap beban dapat terangkat dan setiap impian dapat tercapai. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.